Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu para pemirsa semua. Pada hari ini saya berjumpa dengan sesepuh supranatural. Jadi beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, yaitu sampai diundang ke Istana Kepresidenan. Nah, untuk mengetahui pengalaman beliau dari kecil sehingga sekarang dan apa pendapatnya dan tentang keilmuan-keilmuan supranatural atau spiritual, inilah akan saya perkenalkan. Beliau ialah Raden Mas Agung Sugata. Nanti untuk lebih jelas kita akan tanya langsung kepada beliau. Sudah hadir di sini. Ya, baiklah, sekarang kita sudah berjumpa dengan Raden Mas Agung Sugata, atau saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Pak Agung. Pak Agung Sugata ini menurut saya adalah orang yang sangat berpengalaman sekali, karena dari semenjak kegiatan keparanormalan di Taman Mini itu dari tahun berapa Pak? Dari tahun Saya awal ya, masuk Taman Mini itu ya, tahun 96. tahun Ikut 96 ya. event yang pertama kali diadakan di Taman Mini Di Anjungan mana Pak? di Anjungan Bengkulu waktu itu. Bengkulu ya? Iya. Oh ya. Nah itu kemudian saya berjumpa beliau di Taman Mini itu kurang lebih tahun 98, 1998. Iya. Jadi beliau udah lebih senior dari saya. Ya. Banyak pengalaman, nanti ini kita akan satu persatu kita akan tanyakan, yaitu yang pertama di sini, Pak Agung, untuk masuk jadi anggota forum keluarga paranormal, dulu kan forum komunikasi paranormal penyembuh alternatif Indonesia, Ya. pada saat berdirinya Pak Agung sudah hadir juga Pak ya, Sudah. Ya. Iya. Waktu itu sudah hadir. yang di Hotel Kebayoran Inn. Ya. Ikut hadir. Ikut hadir Pak sudah ya. Jadi berarti Pak Agung ini termasuk pendiri FKPPAI bersama-sama Ki Joko Bodo dan lain-lain gitu ya. Pak Agung, ini ada beberapa pertanyaan, mohon diceritakan buat kami semua sebagai penambah wawasan. Yang mana semoga pengalaman Pak Agung ini, nasihat, pendapat dan lain-lain akan membuat para newbie terutama ya yang mau akan bergabung di FKPPAI mengetahui dengan persis bagaimana yang seharusnya supaya ke depannya dalam berkarya itu kita selamat dan bisa diterima masyarakat dengan baik. Gitu Pak Agung ya. Nah ini Pak, pertanyaan pertama, mohon diceritakan sejak kapan Pak Agung tertarik pada dunia paranormal atau penyembuh alternatif? Oh iya. Ya, Saya perkenalkan dulu, nama saya Agung Sugata. ya, ya. Saya dilahirkan kalau nggak salah sudah 73 tahun yang lalu, tepatnya tahun 47. 47 Pak ya. 47 saya dilahirkan di Blitar Selatan, di Iya. daerah Ya, ya. apa ya namanya, daerah terpencil atau pedalaman. Jadi Iya. saya itu anak pedalaman. Oh. Nah, waktu itu. Iya. Jadi kalau dihitung ya sekarang sekitar 47 73 ya kalau nggak salah usia 73, saya iya. itu 73. Nah terus saya untuk mulai belajar ilmu itu dari masih sekolah SD. SD Pak ya. Masih sekolah SD. Kalau SD orang kampung kan dulu SD-nya juga Iya. sudah tua-tua ya istilahnya. Iya, iya. Saya dari kelas berapa ya? Pokoknya saya mulai belajar ilmu itu tahun 63. Belajarnya ke siapa Pak? Tahun 63 Ya. itu Ya. dulu kan dari keturunan Oh. kakek-kakek bapak saya kan punya perguruan tersendiri. Itu Oh. namanya perguruan Jaya Dwipo. Namanya perguruan Jawa Dwipo. Itu kalau orang Jawa Timur, perguruan Jawa Dwipo itu sudah tahu semua. Iya, iya. Itu sudah lumayan punya nama perguruan Jawa Dwipo. Karena banyak murid-murid Ya, juga, muridnya banyak dan muridnya juga yang dulu juga pernah
banyak jadi pahlawan seperti Ya. Supriyadi, pahlawan yang dari Beta Blitar itu. Kota Blitar. Terus Pak Sudirman. Pak Sudirman tuh, Jenderal Ya, Sudirman. Jenderal Sudirman itu termasuk dari perguruan sana. Oh. Iya. Jadi Iya, saya iya. belajar itu sekitar 63 kalau nggak salah. Dari usia 60 dari tahun 63 63. ya. Saya belajar di perguruan bapak saya sendiri. Ya. Terus belajar di perguruan itu kalau nggak salah sampai tahun 78 ya. Dari 63 sampai 78. Iya, iya. Ya namanya ilmu kan, semua ilmu itu pasti kandi laku. Iya, Jadi iya. istilah Jawa itu lelakunya ilmu itu kandi laku. Oh, gitu Pak ya? Iya. Iya, Nah, iya. jadi kalau kita cerita laku itu, Iya, iya. laku itu seperti apa? Puasa, tirakat, bertapa. Bertapa. Ya kalau kita ceritakan kalau jenis puasa itu ya macam-macam, banyak sekali. Ya mungkin saudara-saudara udah tahu lah. Iya, iya. Kalau jenisnya puasa, jenis tapa juga begitu. Iya, iya. Jenis apa bermacam-macam di sini juga tujuan ilmu masing-masing. Jadi yang ditempuh itu ilmu apa, harus tirakatnya seperti apa. Iya, iya. Itu mungkin teman-teman kalau ya teman-teman spiritual udah tahu lah itu. Iya. Jadi nggak usah silakan di sini, nggak nanti waktunya. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi ya ukuran orang kalau berpuasa itu memang Iya. ada ukurannya. Iya. Jadi puasa itu kalau untuk mencapai ilmu itu mulai dari yang terendah itu adalah puasa 3 hari 3 malam. Puasa apa itu Pak? Nah, Putih itu atau untuk apa? belajar ilmu pembuka ilmu seperti pengasihan. Oh, pengajian. Jadi ilmu itu yang paling ringan lakunya itu Iya. pengasihan. Pengajian. Jadi pembukaan sebelum kita ilmu selanjutnya Iya. itu pengasihan dulu. Iya, iya. Jadi pengasihan itu 3 hari Iya. 3 malam, dilanjutkan Iya. ngepas 1 hari 1 malam. Itu ilmu lelaku ilmu yang paling terendah. Makanya 3 hari puasa biasa. Oh, puasa biasa. Puasa biasa, Ya. biasa sore buka, Ya. terus dilanjutkan Ah. ke 4 harinya, 1 hari 1 malam. Itu ngepas namanya. Ngepas itu gimana? Ngepas itu 1 hari 1 malam itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur Ah. sama sekali. Oh. Jadi 3 hari 3 malam diteruskan Ya. 1 hari 1 malam. Iya, iya. Itu pertama kali awal puasa yang paling terendah. Oh. Terus yang kedua Iya, iya. ya itu 7 hari 7 malam Nah, plus lagi 1 hari 1 malam ngepas juga. malam ya, ya. Yang dinamakan ngepas ya tadi kayak yang berikut ada yang kayak yang tadi ngepas ya 7 hari 7 malam. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Iya, itu puasa itu 9 hari. 9 hari. Kalau puasa 9 hari itu ngepasnya 3 hari. Iya, iya. Jadi ngepasnya 3 hari 3 malam itu nggak makan nggak minum. Oh. Ya itu yang ketiga. Yang keempat Ya. ya lelaku itu puasanya ini yang menengah atas ya. Iya, Itu 21 hari puasa. 21 hari. 21 hari puasa biasa Iya. dilanjutkan yang namanya pati geni. Iya. Ya pati geni itu juga 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, nggak boleh tidur, tidak boleh kena sinar apapun, sinar lampu, sinar matahari. Iya. Pokoknya harus di dalam ruangan yang tertutup. Itu yang menengah atas. Iya. Terus yang terakhir, Iya. puasa yang terakhir Iya. itu jumlahnya 40 hari. Iya. 40 hari itu ngepas. Maksudnya ngepas itu ya mulai hari pertama sampai hari ke-40 Iya. tidak boleh bergerak, bersila ya. Bersila menghadap kiblat Iya. sampai 40 hari kemudian. Waduh. Oh, berat sekali ya. Maka dari Iya, itu iya. yang namanya mencapai ilmu itu harus ada guru. Iya, iya. Harus ada guru. Harus ya. Kalau tidak ada guru, orang nggak makan 40 hari 40 malam pasti mati. Ya sebetulnya ukuran keilmuan itu manusia itu, Iya. kata guru saya, 40 hari 40 malam itu masih hidup. Iya, iya. Tapi kalau sudah 46 hari Ah.
itu ukurannya sudah mati. Oh. Jadi 40 hari itu masih punya kehidupan. Iya, iya. Itulah. Jadi itulah yang namanya awal untuk mempelajari suatu ilmu itu Iya. yang jenis puasa. Puasa ya. Terus yang kedua ada Iya. yang jenis puasa seperti apa? Bukan puasa, Lelaku gitu. lelaku yang Bertapa, lebih bertapa, Iya, iya. ya. Atau kalau bertapa itu juga ada ukurannya juga. Ya. Tapa itu macamnya banyak. Iya. Ada tapa lelana itu tapa Jalan. jalan ya gitu. Iya, iya. Ya kan? Terus ada yang tapa bisu itu tidak boleh Ngomong. bersuara. Ah, Tidak boleh bersuara. Pokoknya jenis tapa itu juga banyak sekali. iya, iya. Nah, itu juga ada ukurannya juga. Jadi kalau jenis tapa itu yang paling rendah itu Ya. puasa bertapa itu 3 tahun. 3 tahun ya. Menjalani tapa itu 3 tahun, apa itu tapa lelana, apa itu tapa Ya. bisu, apa itu tapa apapun itu paling sedikit itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Yang kedua 9 tahun, Waduh, ya. 9 tahun. 9 tahun. Yang ketiga 12 tahun. Ah, Itu namanya kalau yang jenis bertapa. iya, iya. Maka dari itu yang namanya ilmu itu untuk memperoleh ilmu itu tidaklah mudah. Nggak gampang ya, apalagi instan. Tidak gampang. Iya, iya. Tidak gampang. Iya, iya. Tapi kalau orang yang memang nggak bener-bener kepengin punya ilmu guru, itu nggak ada yang mampu dan nggak ada yang bisa. Iya, Gitu iya. loh, Mas. Iya. Ya sebetulnya kalau diniati semua orang bisa, cuman kadang itu kan orang yang tertarik ke ilmu itu kan, kalau apalagi zaman sekarang ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan ya sudah langka banget. Kalau zaman dulu orang kan berlomba-lomba bagaimana caranya kita bisa sakti, kita bisa menguasai ilmu dan sebagainya. Iya. Soalnya disesuaikan dengan lingkungan. Oh. Dulu di lingkungan daerah Blitar Selatan itu tahun Bawah. segitu itu orang Iya. yang berlomba-lomba itu yang dikejar itu ilmu bukan harta. Oh. Jadi kalau contohnya ya kalau saya punya anak kalau anak saya nggak sakti saya malu. Iya, iya. Nah itu jadi orang-orang kampung dulu itu pikirannya seperti itu. Iya, iya. Jadi makanya yang namanya Blitar Selatan, Tulungagung itu memang pabriknya ilmu. Karena Oh. apa? Karena lingkungan, pengaruh Iya. lingkungan. Iya, iya. Jadi kalau anaknya nggak sakti, Iya. ya, malu. Malu, Jadi iya. berlomba-lomba hanya ngejar ilmu dan ilmu. Maka Iya. dari itu, itulah perjalanan laku. Iya. Ya, itu masih laku loh ya. Iya, iya. Terus setelah laku, ya kalau ditanya, Iya. apakah setelah puasa bertapa sampai 9 tahun sampai 12 tahun itu habis Selesai. tapa sudah sakti? Ah. Jawabnya belum. Belum. Apakah habis puasa 40 hari itu Iya. sudah sakti? Iya. Jawabnya belum. Ah. Belum punya apa-apa. Kok bisa, Pak? Ya, Iya. soalnya yang namanya puasa, yang punya tirakat apapun jenisnya, tapa apapun jenisnya, Iya. itu kan kita itu sebetulnya di dalam tirakat, di dalam puasa itu hanya mencari petunjuk. Oh. Jadi setelah kita menjalani lunas Iya. 12 tahun atau 40 hari hanya dapat petunjuk. Petunjuk. Iya, Iya, iya. ilmu itu seperti itu. Jadi harus dijalankan lagi nanti. Ya, jadi setelah beratnya 12 tahun itu belum punya apa-apa, Iya. masih dapat petunjuk. Jadi intinya orang laku itu Iya. mencari petunjuk dari Allah sana. Iya, iya. Lah setelah mencari petunjuk namanya laku. Ya, setelah laku itu baru lelaku. Oh. Ya, jadi petunjuk itu tadi Iya. dijalankan lelakunya. Itu loh, jadi petunjuk-petunjuk itu dijalani. Loh, sampai kapan menjalaninya? Ya selama kita masih hidup, masih membutuhkan keilmuan itu, ya masih menjalani. Jadi tidak ada batasnya. Kalau lelakunya tidak ada batasnya. Tapi kalau laku ada batasnya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi itu. Jadi makanya kenapa kok ilmu itu tidak bisa dipelajari di buku, padahal di buku itu ya namanya buku. Iya.
ya kalau kita baca buku ya menarik banget. Oh. Tapi yang dikhawatirkan, nah ini yang penting harus ceritakan. Iya. Ya. Di dalam petunjuk, ya, di dalam petunjuk itu kan macam-macam. Iya. Setelah dapat petunjuk, nanti yang seandainya saya yang bertapa 12 tahun. Di dalam tapa saya itu ada petunjuk, kita ceritakan ke guru saya. Iya. Oh, gitu. Pak guru, saya dapat petunjuk ini. Iya. Nah, nanti yang nilai guru. Oh, ini tuh petunjuk yang benar, Iya. ini petunjuk yang salah. Oh, ada petunjuk yang salah juga, Loh. Pak? Contohnya gimana, Pak? Kalau petunjuk yang salah? Petunjuk yang salah itu tujuannya kita petunjukkan dari Allah sana. Iya, iya. Lah biarpun kita menjalan tirakat itu ada bisa setan masuk ke kita itu bisa. Oh, gitu. Dan petunjuknya tidak kita tidak bisa membedakan ini dari setan, ini dari malaikat istilahnya. Kalau saya sendiri tidak bisa. Lah yang tahu guru. Jadi setan masuk itu tidak peduli itu orang tirakat, tidak peduli orang biasa. Iya. Puasa, setan itu juga pinter, juga sakti. Gitu loh. Jadi justru di dalam tirakat itu banyak petunjuk-petunjuk Yang dari menyesatkan. setan. Ah. Banyak. Iya, iya. Gitu iya, loh. iya. Jadi nanti itu yang menjelaskan guru. Iya. Itulah gunanya guru. Tapi kalau hanya belajar di buku, kalau ada salahnya, itu tidak ada yang mengarahkan. Itu pentingnya ilmu. Itu, Pak. Jadi ini saya ingat itu dulu seperti kasus Sumanto, Pak ya. Ya. Sumanto dulu yang makan daging mayat ya, itu dia Ya. dapat petunjuk katanya. Seperti itu mungkin salahnya. Nah, Nggak ada itu guru salah ya? satunya. Ah. Itu kadang kan aku juga Ya. pernah dengar juga katanya waktu tirakat itu didatangi malaikat Jibril katanya. Ah, iya ya Loh, gitu ya. padahal itu petunjuk palsu. Oh. Ya karena tidak Ya. ada yang meluruskan, tidak Ya. ada gurunya. Ya. Jadi sudah diyakini bahwa yang datang itu Jibril beneran. Jibril beneran, Jadi ya. merasa dia Ya. itu sudah dimasuki Jibril, itu nanti yang berbahaya seperti itu. Oh. Jadi Kasus harus ya. guru ya. Kasus Lea Amanuddin juga kan Ya. Didatangi Jibril katanya. Ya. Akhirnya itu ya. sebetulnya ilmu itu seperti itu. Tapi Pak, mereka jadi terkenal loh, Pak. Berhasil juga. Ya berhasil Iya. Jadi bahasan ilmu itu seperti itu. Jadi Ya. makanya kalau zaman sekarang Ya. ya anak-anak muda itu kelihatannya kalau sampai lakunya aja seberat itu kan ya sebetulnya saya menghimbau kepada anak-anak muda. Iya, iya, betul. Sebetulnya Apa nasihatnya? ya jangan ya namanya tinggalan leluhur itu harusnya harus dilestarikan. Iya, iya. Bukan hanya dilestarikan, dikembangkan. Dikembangkan. Tapi ya gitu jangan disalahgunakan. Iya. Zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan ilmu. Maksudnya Pak, buat apa? Contohnya ya, contoh. menyalahgunakan ilmu itu sekarang Ya. banyak ilmu kebal, Ya. ilmu tahan api. Ah. Itu kan bisa diakalin. Ya. Ya, itu zaman sekarang. Iya. Ya, nanti jadi ilmu yang asli itu bisa punah. Kalau sekarang ilmu tahan api belilah itu soda buat kebal api. Kalau tahan itu bikinlah yang senjata yang tumpul dan sebagainya. Iya, Pokoknya diakali. Diakali. Kita goreng minyak bisa ambil minyak mendidih, dikasih cuka. Iya. Nah sebetulnya kan bukan ke arah situ, gitu loh. Jadi hati-hati di zaman sekarang itu hati-hati. Jadi ilmu itu sebetulnya ilmu itu nggak bisa ya dipermodern sebetulnya kan nggak bisa. Dia harus pakem. Modernnya ilmu itu ya nggak bener dipermodern, ilmu nggak bisa dipermodern. Nggak bisa ya. Jadi ilmu itu harus sesuai pakem yang ada. Iya. Itu loh. Jadi kalau bisa jangan sampai istilah Jawa jangan sampai kepaten obor ya. Oh, Jadi, gitu, ya. jadi kehilangan yang sebenarnya. Jadi Ya. aku menghimbau pada anak-anak muda jangan bosen lah. Itu Ya. istilahnya juga tinggalan leluhur yang harus dikembangkan, dilestarikan. Iya. Gitu loh. Sama ini Pak Agung, dalam menolong orang lain atau pengobatan atau dalam praktek itu Pak Agung memakai metode apa dan bagaimana caranya Pak? Begini, kalau saya
begini ya, kalau saya dibilang praktek Ya. masang plang saya praktek, itu saya sebetulnya enggak. Oh iya iya iya. Ya mulai dari tahun 86 di Iya. rumah saya nggak ada Nggak ada Pak Agung praktek, tidak ada. Iya iya. Jadi yang datang itu memang orang bener-bener yang minta pertolongan saya. Iya. Gitu loh. Jadi ya kita yang namanya kita juga punya modal dari keilmuan, Iya. ya kita tetap aja yang kita pakai adalah jalur-jalur ilmu yang sudah kita miliki. Oh, gitu Seperti ya. doa. Doa ya. Iya. Yang jelas doa. Lu kenapa doa? Iya. Ya kan? Iya. Biasanya doa itu kan ya semua orang bisa doa, Iya. ya kan? Apa bedanya? Apa orang berilmu, doanya orang berilmu sama-sama bisa baca loh ya, baca Iya, doa. iya. Orang baca doa banyak. Iya. Ya, orang-orang di luar sana, di jalan sana orang bisa baca doa. Iya. Apa bedanya? Oh, doa orang yang punya ilmu itu bisa terkabul, Iya. atau sama yang diucapkan tidak terkabul? Iya. Ya karena doa itu ada intinya, Oh. ada ilmunya, Ah. gitu loh. Ilmunya doa itu apa? Iya. Contohnya saja, ini kita kasih contoh Iya, ya, iya. contoh yang mudah aja lah. Seperti kita mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Yang namanya alhamdulillah itu kan orang yang bersyukur, mendapat kesenangan, Iya. atau mendapat rezeki. Iya. Yang namanya ucapan alhamdulillah itu namanya masih ucapan. Iya. Iya. Masih ucapan ya, itu belum doa, belum diterima oleh Allah sana. Oh. Kalau hanya alhamdulillah itu hanya ucapan. Iya. Nah, bagaimana supaya diterimanya doa kita alhamdulillah itu? Iya. Ya kita barengi dengan ilmu. Nah, ini yang orang belum ketemu. Nah, ilmunya bagaimana? Iya. Kita alhamdulillah kan dapat kesenangan, dapat uang atau dapat apa. Iya, betul. Nah, kita barengi dengan ilmu. Kalau kita alhamdulillah, ayo kita ngerokok kantong lah. Rp5.000 alhamdulillah aku tadi dapat rezeki. Iya. Ini nak apa dek tak kasih 5.000, itu loh ilmunya. Tapi kalau tidak dibarengi ucapan itu sama aja doa. Kalau yang tidak dibarengi dengan ilmu ya seperti alhamdulillah, tapi tidak dibarengi dengan nyata. Iya. Nah, sebetulnya kan di situ. Iya. Itu gampang, apa contoh gampangnya saja. Ya seperti itu. Iya. Gitu loh. Ini ya Pak Agung ya, dalam peristiwa acara-acara di Taman Mini, saya pernah melihat Pak Agung tuh punya kemampuan mendatangkan burung perkutut secara gaib gitu Pak ya. Ya, itu ya. Kemudian ikan lele yang lele truno Pak ya namanya Pak ya. Mungkin Ya, Pak ya. Agung bisa menceritakan tuh Ya, tentang masih ada. lele truno, perkutut gaib, sama keris. Pak Agung punya spesialisasi ngirim keris jarak jauh menurut alamat itu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak itu Pak. Oh ya, Ya, yang pertama kita ceritakan lele truno ya. iya lele truno. Lele truno itu sebetulnya lele tinggalan dari kakek-kakek saya dulu. Iya. Itu sebetulnya lele truno sebetulnya pusaka itu. Oh, pusaka. Pusaka ya. Iya. Jadi kita ngerawat lele truno itu tinggal hanya merawat saja. Lele truno itu Iya. lele tapi tinggal durinya saja sama kepalanya, dagingnya tidak ada. Iya. Tapi punya urat istilahnya ususnya ada emang. Oh, khususnya ada. Iya, satu kayak street kayak kabel itu. Iya, iya. Itu sebetulnya ususnya itu ada. Iya, iya. Jadi itu biarpun tinggal duri, Iya. itu hidup. Oh, iya, iya. Ini sampai sekarang masih hidup. Masih Itu ada, kalau- Pak, ya? Iya, Ah. itu memang Iya. itu pusaka tinggalan kakek nenek saya dulu. Iya. Sekarang masih saya rawat. Masih Pak ya? Masih. Nah, Iya, 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 iya. terus kedua kalau yang pusaka, Nah, kita bisa mengirim pusaka jarak jauh iya. tanpa kita antar ya, yang namanya ya di kekuatan goib. Gaib ya. Kalau kita cerita goib lagi, Iya. kembali ke goib ya. Iya. Ya sebetulnya goib itu kalau kita ceritakan di sini dibilang aneh juga tidak aneh. Iya. Goib itu nyata kok sebetulnya. Iya. Sebetulnya nyata. Nyata ya. Contohnya, yang namanya dunia goib itu kan tidak ada ruang dan waktu, Oh iya, betul. ya kan? Iya. Seandainya saya ada pusaka di Blitar sana Jawa Timur jauh, Iya. kita kirim ke Jakarta, Iya. ya kan? Iya. Sebetulnya kalau ada yang namanya kekuatan goib,
itu jarak itu udah ada. Hmm. Jadi biarpun di mana saja pusaka itu tetap di depan kita. Jadi nggak ada jarak. Nggak ada jarak. Iya. Dari di mana kita ada ya di situ ada. Kelihatannya aja Jakarta sampai apa Blitar sana. Iya. Ya kalau kita lepas kita buang, sebetulnya buangan itu ya di depan saya ini, di depan kita. Oh gitu Pak. Iya. Kita buang ke Amerika sekali pun nggak ada apa ruang waktu. Ya tetap itu goib itu di depan kita sebetulnya adanya. Iya. Kita kemana yang ikut kita sebetulnya goib itu goib kita. Iya. Gitu loh. Jadi kan nggak aneh kalau yang udah paham. Iya. Sebetulnya nggak aneh. Gitu loh. Jadi biarpun kita buang di mana sebetulnya itu nggak kebuang sana. Sebetulnya ngikut kita itu. Oh. Ngikut di mana kita ada. Iya. Yang kita paham apa di mana adanya kita ini dan yang kita tuju ya goib itu di situ. Iya, iya. Nah jadi kalau paham itu ya nggak heran deh sebetulnya. Iya. Soalnya ya cuman apa beda alam aja Iya. gitu loh. Ya kita kemana yang kita buang tadi kalau niat saya itu apa kita datangkan ke alamat mana ya Iya. di alamat mana itu ya ada itu. Ada itu. Iya. Itu Itu. sama dengan halnya dengan perkutut Pak. Ya perkutut juga sama. Iya. Perkutut itu sama, ya kelihatannya terbang jauh sana. Iya, iya. Itu kan fisiknya. Yang terbang itu kan fisiknya sana. Nah, Nah. goibnya kan tetap di depan kita. Di depan tujuan. Tujuannya kemana? Iya, gini Pak. Nanti keuntungan yang diterima oleh pemesan Pak. Misalnya ada yang seorang pengusaha dia ingin mendapatkan keris secara gaib atau perkutut secara gaib, nanti itu menurut pengalaman Pak Agung mereka gunakan biasanya untuk apa Pak? Nah, Ya. kalau kekuatan goib sekelas itu Iya. kan yang kelas apa sudah kelas tinggi ya. Iya, iya. Itu goib itu selalu membantu keinginan tuannya. Oh. Itu netral. Oh, apa aja? Iya. Iya. Ya, jadi membantu keinginan tuannya. Iya. Itu goib. Kekuatan goib itu singkat banget jawabnya. Membantu keinginan tuannya. Keinginan apa saja. Oh. Iya, Pak. Istilahnya gini kalau kita ngomong fair-fairan saja. Iya, iya. Ya. Iya. Untuk keinginan ke arah kejelekan dia dibantu. Oh. Keinginan ke arah kebaikan juga dibantu. Ke Iya. arah apapun dibantu. Oh. Goib itu seperti itu, nggak Iya. akan menolak. Iya. Ya tapi resiko nanti kan si pemohon sendiri. Mohon sendiri. Iya, kalau Iya. keinginannya ke arah yang jelek-jelek nanti ya di situ sudah disediakannya ada surga dan neraka kan gitu. Oke, Itu Pak. goib Oke. seperti itu. Ya, jadi ini pemirsa, Pak Agung ini dulu prestasinya sampai tercatat di koran apa namanya dulu Pak ya? Mistik ya, kalau nggak salah namanya ya. Ya. Mistik, Liberty, Misteri ya. Hmm. Ya. Dan kebetulan sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, saya ingin bertanya kepada Pak Agung. Dulu itu Pak Agung dipanggil ke Istana Presiden dalam rangka apa Pak? Oh, Ya. itu kalau disebutkan itu kalau nggak salah undangan jamuan makan malam Iya. itu yang diundang khusus Raja Sultan. Raja Sultan. Ya. Iya, iya. Jadi saya waktu itu ikut di situ Pak tahun Agung 2009. aktif di Yayasan Raja Sultan Nusantara. Raja Pak, ya? Sultan, kalau Raja Ya. Sultan kan Ya. saya sebetulnya masih ada darah dari keturunan dari Ya. Ndoho Kediri Prabu Jayabaya. Oh. Ya, ya dari keturunan yang dekat adalah Prabu Sanggrama Wijaya. Jadi Ah. Sanggrama Wijaya itu makamnya kan di daerah saya sana juga. Dan bahkan saya pernah dengar Pak Agung pernah dites kemampuannya oleh di antara presiden kita nggak sebut nama ya. Betul itu Pak Agung ya? Pernah dites begitu ya? Iya betul. Ah, boleh ceritakan Pak Ya Agung? waktu itu saya Ya. ya istilahnya dipanggil Bapak Presiden. Ya. Ya saya nggak kita sebutkan Nggak sebut presiden nama ya, presiden, ya. presiden banyak ya presiden. Waktu itu kan Ya. ya namanya presiden dan kita kan dulu kan praktek di Taman Mini. Ya. Ya di Taman Mini waktu itu pertama kali tahun 96 itu kalau nggak salah paranormal se-Indonesia itu kalau nggak salah ada 128 atau berapa ya kalau nggak salah sekitar Ya. itu 128. 128 kalau nggak salah Ya. tahun 96. Ya.
Iya. otomatis Iya. yang namanya ada orang pinter istilahnya praktek di taman mini, Iya. ya pengelola taman mini kan pengen bukti. Oh iya. Iya. Iya, kepengen bukti. Iya. Kepengen bukti, carilah istilahnya ya yang mumpuni Iya. untuk membantu, ya istilahnya untuk kelancaran negara lah istilahnya, Iya, untuk iya. membantu keamanan, untuk membantu dan sebagainya istilahnya. Iya. Ya memang ngadep presiden tidak gampang, Iya. dan presiden juga apa ya orang pintar di bidang keilmuan juga. Iya. Jadi sebelum kita menghadap orang yang apa yang A1-nya, kita Iya. lewati tes itu yang A2, A3, Iya. A4-nya juga Ngetes ngetes. juga, ngetes Iya, juga. jadi meja ke meja itu Iya. dites Dites sampai semua. ke A1. Iya. Iya. Penuh dites. Ya, setelah kita lolos Iya. dari meja 1, 2, 3, ketemulah yang A1-nya, yaitu Bapak Presiden. Waktu itu dites, wawancara, bagus, diterima semua. Jawaban-jawaban kita memuaskan Bapak Presiden. Iya. Nah terus saya dan ibu saya dipanggil dulu ke istana. Ibu siapa namanya, Pak Agung? Ibu saya namanya Mbah Timbu, jadi Mbah Timbu pernah dipanggil dulu ke Cendana. Oh iya iya. Iya. Mbah Timbo ini prestasinya bahkan sampai petinju juga ya, kalau nggak salah. Ya dulu tahun 70 berapa itu Muhammad Ali pernah. Ke ibunya Pak Ya. Agung. Tahun 70 kalau nggak salah itu satu atau Iya. kalau nggak salah itu Muhammad Ali ya. Muhammad Ali. Terus saya dengar gosip Mbah Timbo dikasih satu tas uang oleh Bapak Presiden tapi nggak diterima, Pak ya? Nah kalau masalah itu gini, Hmm. kan ibu saya itu ya sebetulnya yang namanya orang kuno, Iya. orang istilahnya orang kampung, orang Iya. desa, Iya. pergi ke Jakarta, ya kan? Iya. Dan orangnya lugu, ibu saya itu lugu banget orangnya, Iya. dan jujur, Iya. dikasihlah uang, Iya. itu yang ngasih Pak Presiden, Iya. dikasih uang sekebok. Iya. Ibu saya bilang, itu apa Pak? Nah, Itu uang Mbok buat beli sawah. iya. Ah, Oh, yang beli ngasih- sawah. Iya, Iya. bilang gitu. Iya, iya. Terus ibu saya bilang, jawab, lah sawah saya aja di sana banyak, nggak ada yang garap. Nggak ada Buat yang garap. apa beli sawah lagi? Saya nggak Iya. butuh sawah. Iya, iya. Ya dibuat kebutuhan yang lainnya. Iya. Saya sudah tidak butuh apa-apa, anak saya udah gede-gede semua. Iya. Sudah mandiri semua. Terus tadi kan di sana tadi aku banyak ya orang yang di pinggir jalan, orang itu tolong ya ini dikasihkan aja orang-orang yang di pinggir jalan tadi yang aku lihat tadi banyak orang orang minta-minta dikasihkan orang itu. Saya kesini kan tidak kerja, jadi saya sini hanya tamu. Kenapa dikasih duit banyak? Nah, karena orang bodoh ibu saya, terus terang aja. Ya jawabnya seperti itu. Judulnya itu dulu seperti itu. Iya. Jadi apa ya, kalau masalah apa ya harta, Iya. kalau orang zaman dulu itu memang apa ya nggak peduli gitu loh, apa nggak butuh atau nggak apa. Iya, iya, iya. Itu sebetulnya Iya. ya memang daya mikirnya dulu ibu saya itu masih Sederhana, Pak, sederhana ya. pikiran orang apa ya, orang kampung, jadi lugu banget, nggak ngerti. Iya. Kayak gitu. Jadi pengalaman Pak Agung bertemu dengan beberapa presiden, Pak, tidak hanya satu saja, Pak ya? Kalau saya Iya. cuma 2 sih. Kedua. Yang dekat sekali 2. Tapi yang lain juga ada kan, Pak ya? Yang lain ada, tapi Ada, ya. dulu zaman Habibie saya pernah diajak bareng ke India. Apa yang ketemu siapa tuh paranormal yang Ali Baba, siapa? Sai Baba. Oh, Sai Baba. Iya, saya Oh, pernah ketemu, diajak Pak ke ya? India ya. Oh, terus apa, Pak? Ada sharing, pertukaran atau apa? Iya, gitu? Ada. sharing ya, sharing apa Iya. pengalaman, bagaimana Iya, iya. apa spiritual Indonesia, seperti apa, Iya. bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Sai Baba itu luar biasa, Pak. Iya. Wah, saya juga baru dengar ini nih. Ya. Dulu Pak Habibie itu sama Pak Joni itu yang punya mistik
Jadi Iya. saya diajak ke India itu sama Pak Joni sama Pak Agus. Iya, iya. Itu. Baiklah kalau gitu Pak Agung, karena tidak terasa ini apa kuota untuk konten di YouTube sudah melebihi ya, sudah 34 menit. Bagi yang penasaran mungkin nanti bisa datang ke rumahnya Pak Agung untuk silaturahmi, menggali pengalaman-pengalaman beliau. Yang di sini belum tentu bisa disebutkan, juga ada banyak yang dirahasiakan oleh beliau nanti yang hanya bisa didapatkan dengan langsung, secara langsung. Nah, mungkin begitu. Terima kasih Pak Agung atas masukan informasinya, pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.